Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan jambu, minumnya susu. Hai Bapak Ibu, I love you. Ya, karena cinta itu seperti sholat tarawih. Tidak peduli siapa yang datang di depan, tapi yang paling penting adalah yang bisa bertahan sampai akhir. Insya Allah Bapak Ibu bisa bertahan sampai garis finish Ramadan. Amin. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama kita muliakan Pak Ashab, Ketua BKM Masjid Babu Salam sekaligus YouTuber, konten kreator. Masya Allah. Inilah kalau saya ceramah di Masjid Babu Salam ini nggak boleh kita tolak. Kalau mau terkenal dan viral mesti ceramah di Masjid Babu Salam. Karena langsung di syuting. Walaupun kameranya nggak ada yang nengokin, pokoknya jadilah. Insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita efektif waktunya 15 menit Pak Asap ya. Ya, 15 menit. Kalau lewat dikit berarti bonus. Nah, Bapak Ibu dalam 15 menit ke depan ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Kalimat perintah Ramadan dalam Quran surah Al-Baqarah 183 ini ayatnya populer sekali. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Kata ini, perintah ini dibuka dengan kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah gunakan kata iman? Karena nggak semua orang Islam itu berpuasa. Karena tingkatannya pertama Islam, baru mukmin. Muslim, mukmin. Mukmin itu orang beriman. Berapa banyak orang yang hari ini Islam, tapi dia tak berpuasa Ramadan. Tereliminasi. Entah dia gila, entah dia hilang ingatan, entah dia dalam perjalanan. Jadi yang Allah panggil itu memang mukmin, muslim, mukmin, orang yang beriman. Dimulai dengan kata iman dan endingnya adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama itu artinya sebagaimana. Bukan kama bahasa Minang, kemana. Kama kutiba alal ladzina, perintah puasa kami dahulukan, kami wajibkan kepada orang-orang terdahulu. La'allakum tattaqun. Insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah, amin. Nah, endingnya Allah gunakan kata la'alla. La'allakum, kum itu bagimu. Harapannya bagimu, kata Allah. Jadi kata la'alla ini bukan kepastian Bapak Ibu. Banyak orang yang puasa, dia tahan lapar, tahan haus. Nengok cewek cantik, tutup mata sikit. Nah. Ada yang aneh-aneh, mulutnya dijaga. Banyak orang yang puasa, dia cuma sekedar menahan lapar dan haus. Makanya nggak semua orang puasa Ramadan keluar menyandang predikat takwa. Nggak semua, Pak. Makanya Nabi udah bilang, 15 abad yang lalu Nabi udah bilang, kam min shaimin, berapa banyak orang yang puasa Ramadan, dia nggak dapat apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Dia nggak dapat apa-apa. Itulah puasanya orang-orang sekarang. Dan mereka yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga, tidak pantas menyandang predikat takwa. Dan mereka yang tidak menyandang predikat takwa itu, jangan berharap bisa Idul Fitri, tapi mereka boleh lebaran. Jelas Bapak Ibu ya? Maka ketika Allah mulai kalimatnya dengan iman dan diakhiri dengan takwa, seolah-olah Allah mau bilang, wahai hambaku yang spesial, ada getaran dalam hatimu. Karena iman itu wajilat qulubuhum. Ada getaran. Ketika azan berkumandang Allahu Akbar, bergetar hati Pak.
Kenapa hati bergetar? Karena nama Allah menempati ruang yang paling dominan di dalam kalbu kita. Makanya kalau ada azan berkumandang, hatinya nggak bergetar sedikit pun, maka imannya dipertanyakan. Nah, Bapak Ibu hadirin, jadi ketika Allah katakan, wahai hambaku yang beriman, kalian yang masih punya getaran keimanan di dalam hatinya, ini ada madrasah Ramadan. Aku akan didik kalian di madrasah ini 30 hari. Seolah-olah Allah mau bilang gitu. Untuk apa? Agar keluar Ramadan kalian dapat ijazah yang disebut dengan takwa itu. Nah, banyak orang yang tidak berhasil menyandang predikat takwa. Kenapa? Karena kita tidak paham apa itu kata takwa. Jadi kita pinjam dulu arti takwa dalam Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran ayat 134. Inilah yang sebenarnya mau saya bahas malam ini, mau saya sampaikan. Orang takwa itu kata Allah, 3 karakternya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang takwa itu 3. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka yang bertakwa itu karakternya pertama, sedekah saat lapang dan sempit. Apa makna sedekah saat lapang dan sempit? Saat dia berharta maupun tidak punya harta. Ya Ustadz, kalau orang banyak uangnya dia sedekah, oke lah, ada yang disedekahkan, uang. Jadi kalau nggak ada uang, apa yang mau disedekahkan? Karena pemahaman kita tentang sedekah itu adalah uang. Padahal sedekah itu bukan sekedar uang. Kata Nabi, senyummu untuk kebahagiaan saudaramu itu adalah sedekah. Makanya nanti Bu, mulut kita kan kalau udah puasa itu kan bau kan. Apalagi udah gosok gigi. Kadang saya ditanya, Ustadz, kita gosok gigi bulan puasa itu batal nggak puasanya? Saya bilang kok bisa batal? Tetapi makruh Ustadz. Kenapa makruh? Saya bilang. Karena katanya baunya mulut orang yang puasa itu seperti harumnya minyak kasturi. Saya bilang itu masih baunya, belum wanginya. Ya udah gosok gigi aja, nggak ada masalah. Yang penting jangan pula ditelan air Pepsodent. Gara-gara kering tenggorokan awak kumur-kumur awak telan, batal lah. Kalau kayak gitu ceritanya ya kan Bu, yang penting kumur-kumur buang, kumur-kumur buang. Kalau kayak gitu ceritanya ibu lari pagi pun olahraga jogging di bulan Ramadan bisa batal. Kok bisa batal Ustaz? Ya udah, siap ibu lari-lari jauh sampai ujung Mencirim, sampai situ ibu masuk ke lontong. Masuk batal lah kalau makan lontong. Lari-lari batal puasa, kan gitu judulnya. Nah, orang yang takwa kata Allah, engkau yang ikhlas. Karena kunci kualitas mutu daripada sedekah adalah ikhlas. Kalau sholat Jumat itu Pak, wah rame. Di sini kalau sholat Jumat infaknya berapa Pak? 1 juta ada? Kurang. Bedangki betul lah orang Babu Salam nih. Saya pernah begitu Pak. Saya tengok lewatlah kota infak, khatib lagi ceramah, kota infak jalan. Begitu sampai di tempat waktu berpikir. Kenapa? Karena kita suka berpikir-pikir mau mengeluarkan sesuatu. Kantong kanan cepek, kantong kiri limpul. Celana kanan 20, celana kiri 10. Udahlah yang belakang aja 1000. 1000 yang nggak keluarkan. Begitu aku keluarkan, masukkan kota infak, bunyi pula kelenting katanya. Astagfirullah. Begini bakhilnya umat Islam. Makanya kita nggak usah heran Pak, kita ini terbelakang terus. Kenapa? Bedangki betul. Udah masuk uang tadi, dipanggil sama makmum di belakang, diguitnya karena nggak boleh ngomong kan, dikasihnya uang limpul. Malulah wak tuh. Ya Allah, aku cuma ngasih 1000, bunyi pula wak ini ngasih limpul. Udahlah biarkan aja. Dimasukkan ke dalam, jalanlah kota infak. Begitu jalan kota infak dipanggil mau waktu belakang. Pak, uang limpul tuh uang Bapak jatuh di belakang katanya. Astagfirullah. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau memang sudah nasibnya memang mau keluar uang itu dari kantong awak, udah keluarkan. Nggak usah berpikir-pikir. Karena apa? Kualitas sedekah kita ini kadang-kadang masih minim. Coba tengok orang-orang non-muslim itu. Kalau sudah mengeluarkan harta untuk kebersamaan, untuk kemaslahatan, wah nggak tanggung-tanggung Pak. Nah ini yang mau Allah hadirkan dalam Ramadan. Jadi seolah-olah Allah mau bilang, hai hambaku
yang beriman, ini ada madrasah Ramadan. Aku akan didik kalian menjadi orang yang bertakwa dengan kriteria pertama, aku akan didik kalian menjadi orang-orang yang ikhlas dalam agama. Jelas, Bu? Satu. Yang kedua, takwa itu wal kaziminal ghaiza. Orang yang takwa itu menahan amarah. Karena sifatnya puasa itu adalah as-saumu was-siyamu fi lughatil imsaku. Siam, as-saum, puasa itu adalah imsaku, menahan. Jadi puasa ini menahan. Belajar kita menahan amarah. Orang yang menahan amarah sifatnya disebut dengan as-sabr. Orangnya disebut penyabar. Satu orang disebut dengan sobir. Orangnya disebut dengan sobir. Kalau banyak namanya sobirin. Mudah-mudahan ibu-ibu yang jemaah ini hadir malam ini mendapatkan sobirin. Amin. Yang nggak bilang amin berarti nama lakinya sobirin. Nah, orang yang menahan amarah itu disebut dengan sabar. Apa yang Allah hadirkan melatih kesabaran, nggak usah jauh-jauh lah, taraweh lah Pak. Taraweh ini melatih sabar. Saya waktu awal-awal dakwah dulu, masuk sholat tarawih, sebelum tarawih itu kan Bilal ngomong, Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud. BKM itu dari belakang, dipegangnya punggungku. Ustadz, nanti tarawihnya kita 8 rakaat, tapi langsung aja gigi 2 Ustadz. Gitu. Sholat tarawih gigi 2 Pak. Artinya aku disuruh ngebut lah ini kan. Oke lah kalau tarawih gigi 2 Pak, masih bisa aku bagi Fatihah jadi 3 bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Senanglah makmum itu. Rupanya enggak senang juga. Selesai 2 rakaat tarawih itu fadlan minallahi wa ni'mah. BKM itu dari belakang, Ustadz, nanti rakaat 3 sampai 8 langsung gigi 4. Aku emosi lah Pak, balik aku ke belakang. Pak, aku tadi kemarin naik manual, nggak naik metik, nggak manual. Langsung kita gas sampai witir, aku bilang. Oh, tarim-rim, aku bilang. Palak kali awal. Allah mau hadirkan Ramadan ini melatih kesabaran, tapi kita maunya taraweh itu sabar, nggak usah. Kadang-kadang makanya saya minta tolong kalau jadi imam taraweh di masjid kita ini, mudah-mudahan yang dipilih Pak Asap, imamnya masih muda-muda, cepat, energik dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semangat dia. Jangan yang udah tua-tua 80 itu diangkat jadi imam di Masjid Babu Salam. Nanti pening makmum. Tarawih sini berapa rakaat, Pak? 8 ya, 8 rakaat. Nanti kalau waktu yang 80 tahun jadi imam, takbir dia pun takbirnya panjang kali. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang pakai batuk lah. Allah. Makmum di belakang udah gelisah, ya Allah, ini masih sholat isya, belum lagi tarawih. Ibu itu di belakang udah gondok aja. Besok aku tak mau lagi sholat di Masjid Babu Salam ini. Pindah aku ke sana, aku suka maju ujung sana kata. Ibu itu lupa begitu dia pindah ke sana. Imam yang malam itu pindah juga ke sana. Lupa juga. Astagfirullahaladzim. Allah mau latih kita jadi orang yang sabar, tapi kok kita ini nggak sabaran, Pak. Sabar itu selalu dekat dengan kata syukur. Dalam kitab Mafatihil Ghaib ditulis oleh Imam Ar-Razi. Ini saya cerita sedikit, Bu. Ada seorang laki-laki pada masanya itu. Laki-laki ini jeleknya na'udzubillah. Kalau aku tengok anak-anak muda sekarang di sini yang udah tua-tua pun aku tengok nggak ada yang lebih jelek. Aku tengok semua di sini ganteng-ganteng semua. Masya Allah. Min ahlil jannah semua. Amin. Jadi namanya siapa pula? Oh, Imran bin Hitan. Apa Imran bin Hitan ini rupanya jelek. Tapi yang luar biasanya si Imran ini punya bini cantiknya luar biasa. Kalah aura kasih.
Ngeri lah Pak. Apa kata bininya satu ketika? Bang, ya dek, nampaknya kita berdua ini min ahlil jannah bang. Penghuni surga lah kita dua ini. Kenapa dek? Loh abang nggak nyadar. Kunci surga itu kan sabar sama syukur bang. Abang dapetin aku tengok, bini abang cantiknya betul-betul luar biasa di kampung nih. Abang bersyukur nggak? Iya bersyukur lah aku dek. Wajahku pas-pasan bisa dapat kau cantiknya luar biasa. Abang bersyukur masuk surga bang. Loh kau kayak mana? Lah aku bang ngadepin abang, muka abang kayak gini aja udah, jangan tingkahnya lagi macam-macam bang. Udah sabar aku bang. Sabar itu juga mengantarkan aku ke dalam surga. Makanya kita bang min ahlil jannah. Dua-duanya kita masuk ke dalam surga. Apa pesannya sampai di sini? Nah, ayo. Apa Bu? Sabarlah menghadapi suami, karena boleh jadi kesabaran menghadap suami itulah tanda ibu masuk ke dalam surga. Bapak bersyukurlah dapat istri, tapi jangan gitu dibalik juga. Bapak pun sabar menghadapi istri. Ustaz, tiap malam merepet aja kerjanya, nggak tahu Ustaz, udah 30 hari, 8, udah hari ke-8 pun Ramadan, merepetnya nggak pernah berhenti. Sabarlah Pak, ditahan. Insya Allah sabarnya Bapak menghadapi istri, itulah mudah-mudahan nanti kunci Bapak menuju surga. Jadi sebenarnya sabar syukur ini Bapak Ibu satu paket. Dan makanya Nabi SAW bilang, orang Islam itu paling enak kalau dapat musibah, dengan musibah itu dia sabar, min ahlil jannah, dia masuk ke dalam surga. Kalau dia dapat nikmat, dengan nikmat itu dia syukur, maka dia akan masuk ke dalam surga. Orang Islam itu enak. Tapi boleh jadi dalam satu perkara, sabar dan syukur digabung jadi satu. Allah jadikan sebagai pilihan. Kau mau sabar atau syukur, itu lantak pilihan kau sendiri. Apa contohnya? Ada seorang santri keluar dari kamar, naik ke pohon jambu. Jambu air rupanya rindang. Tengah hari, ini bukan bulan puasa, hari-hari biasa aja. Naik dia ke atas pohon jambu, santri ini pakai sarung tapi nggak pakai celana dalam. Ya Allah, rupa-rupanya begitu asik dia menikmati jambu air tadi Bu, masuklah semut merah 2 biji masuk ke dalam. Tegigitlah al-mukarramnya itu. Sampai di situ seharusnya dia sabar. Ini ujian. Tapi karena dia sakit menggaruk, jatuh ke bawah tanah. Begitu di bawah tanah dia tengok al-mukarram itu bengkak. Karena bengkak besar, senang juga dia. Apa kata dia dalam doanya? Ya Allah, hilangkan sakitnya, biarkan bengkaknya. Ya Allah. Jadi Bapak Ibu, sabar dan syukur itu adalah 2 hal yang paling penting dalam kehidupan. Yang paling terakhir apa kata Allah? Orang yang takwa itu wal afina anin nas, dia saling memaafkan. Dia memberikan maaf kepada orang-orang yang melukai hatinya. Yuk, ini masih ada berapa lagi Ramadan? Ini puasa keberapa ini? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ya kan? Masih 4 hari Ramadan. Masih ada 26 hari lagi Ramadan kurang lebih kalau sampai dia 30 hari. Yuk kita manfaatkan, jangan ada dendam di antara kita. Hilangkan Pak sakit hati, hilangkan suasangka, hilangkan semuanya. Jangan sampai Bapak mengakhiri Ramadan masih ada dendam di dalam hati. Kalau ada Pak, insya Allah doa Ramadannya Bapak Ibu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sia-sia kita puasa. Yuk hilangkan dendam kita. Mulai malam ini selesai tarawih, kalau ada yang tidak kita cakapan antar tetangga, suami istri tidak cakapan, saudara sepupuan tidak cakapan, adik kakak tidak teguran, orang tua sama anak, atasan sama bawahan, yuk mulai malam ini hilangkan semua, katakan padanya, maafkan kesalahanku dan telah kumaafkan kesalahanmu. Peluk dia, tapi ingat yang dipeluk itu yang muhrim. Jangan pula ibu karena ada salah sama bapak-bapak di Jalan Sukamaju ini, ibu langsung, Pak aku ada salah sama bapak, entah apa ya, gatelnya. Jelas, maka Allah seolah-olah mau ingatkan, hai manusia yang beriman, aku hadirkan Ramadan untuk membentuk kalian menjadi orang yang paling ikhlas dalam agama, membentuk kalian menjadi orang yang paling sabar dan bersyukur, membentuk kalian menjadi orang yang pemaaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah ada pertemuan kita kedua. Mudah-mudahan tidak ada halangan untuk pertemuan berikutnya. Nasrum minallah wa fathun qarib.
wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.